Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami, kelompok 1 Multimedia kelas 22B. Nah, materi yang akan kami sampaikan kali ini adalah seputar rangkaian arus bolak-balik, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Kita tahu nih, materi ini bisa jadi cukup kompleks. Jadi, pastikan kalian semua duduk manis dan siap untuk menggali materi lebih dalam ya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Multimedia kelas 22B yang beranggotakan Amar Firdaus dengan NPM 22130 22040, Mahmudatul Khairiyah dengan NPM 22130 22042, Indah Sukma Melati dengan NPM 22130 22047, dan Indah Dwi Jayanti dengan NPM 22130 22049. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya aja yuk. Tahukah kamu, generator pembangkit listrik yang biasa digunakan kalau listrik di rumahmu sedang mati merupakan salah satu aplikasi dari rangkaian arus bolak-balik loh. Ternyata rangkaian arus bolak-balik terdiri dari beberapa jenis. Kira-kira apa aja ya? Jadi, rangkaian arus bolak-balik terdiri dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Lalu, bagaimana keadaan rangkaian-rangkaian tersebut saat dialiri arus bolak-balik? Yuk kita bahas secara detail. Arus bolak-balik atau alternating current atau biasa disebut dengan AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Pada prinsipnya, sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Apakah kalian pernah belajar tentang hal tersebut? Kita bahas dulu satu persatu ya. Rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika sudah dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Rumus tegangan pada resistor yaitu tegangan pada resistor sama dengan tegangan maksimum sin omega T, di mana omega adalah kecepatan sudut dan T adalah waktu. Kemudian untuk rumus arus yang mengalir melalui resistor, yaitu arus pada resistor sama dengan tegangan pada resistor dibagi dengan hambatan resistor, sama dengan tegangan maksimum dibagi hambatan resistor sin omega T, di mana omega adalah kecepatan sudut dan T adalah waktu. Diperoleh arus pada resistor sama dengan arus maksimum sin omega T. Nah, supaya kalian gak bingung sama rumus-rumus tersebut, coba kerjakan contoh soal ini ya. Kalian bisa screenshot atau skip sebelum lanjut ke materi berikutnya. Kita bahas bersama-sama ya. Pertama,
kita tulis dulu apa aja yang diketahui di soal. Pada soal diketahui kecepatan sudutnya atau omega sama dengan 100 rad per second. Untuk arus maksimum atau IM sama dengan 10 mA dan waktu atau T sama dengan Pi per 600 second. Nah, yang ditanya adalah I. Apa rumus I? I sama dengan IM sin omega T. Kita masukkan IM itu 10 sin 100 kali V per 600. Jadi I sama dengan 10 sin V per 6. I sama dengan 10 sin, nilai dari V adalah 180 derajat, jadi 180 derajat per 6. I sama dengan 10 sin 30 derajat. I sama dengan 10. Berapa nilai sin dari 30 derajat? Sin 30 derajat adalah setengah. Jadi I adalah 5 mA. Jadi arus yang terjadi pada selang waktu Pi per 600 second adalah 5 mA. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Gimana nih jawaban teman-teman? Kira-kira benar atau tidak? Rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Secara singkat, dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L, di mana XL merupakan reaktansi induktif, omega adalah kecepatan sudut, dan L adalah induktansi induktor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan pada induktor yaitu tegangan pada induktor sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Untuk arus yang mengalir pada induktor yaitu arus pada induktor sama dengan tegangan maksimum per omega L sin omega T dikurang setengah V sama dengan arus maksimum sin omega T dikurang setengah V. Wah, kelihatannya rumit banget tuh rumus. Eits, tenang guys. Kalau kamu sering berlatih soal, pasti lama-lama jadi hafal di luar kepala. Coba kalian kerjakan contoh soal ini ya. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal. R sama dengan 50 ohm, V sama dengan 200 sin 200 T. Jadi persamaan tegangan tiap saat diberikan oleh V sama dengan 200 sin 200 T, sehingga V maksimum sama dengan 200 volt. Maka arus maksimum pada rangkaian yaitu I maksimum sama dengan V maksimum per R. I maksimum sama dengan 200 per 50. I maksimum sama dengan 4 ampere. Dengan demikian, arus rata-rata dalam rangkaiannya yaitu I sama dengan
2I maksimum per V. I sama dengan 2 dikali 4 per 3,14. I sama dengan 2,55. Jadi, kuat arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian adalah 2,55. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C, dengan Xc yaitu reaktansi kapasitif, omega yaitu kecepatan sudut, dan L yaitu induktansi induktor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Rumus tegangan pada kapasitor yaitu tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan maksimum sin omega T, di mana omega T adalah kecepatan sudut dan T adalah waktu. Sedangkan rumus untuk arus yang mengalir pada kapasitor yaitu IC sama dengan omega C Vm sin dikali omega T plus setengah V sama dengan I maksimum sin dikali omega T plus setengah V. Daripada bingung, kita kerjakan contoh soal lagi ya. Pertama-tama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Diketahui C1 sama dengan 6F, C2 sama dengan 3F, C3 sama dengan 3F. Yang ditanya adalah CP. Kapasitor pada soal disusun secara paralel. Maka kapasitas pengganti memenuhi CP sama dengan C1 plus C2 plus C3. CP sama dengan 6F plus 3F plus 3F, sehingga CP sama dengan 12F. Jadi, jawabannya tepat adalah E. Mudah bukan? Gimana? Sekarang kalian sudah lebih paham kan jenis-jenis rangkaian pada rangkaian arus bolak-balik? Rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor memiliki tegangan dan arus yang berbeda ketika dialiri dengan sumber tegangan bolak-balik seperti rumus yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalian juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor melalui aplikasi PET ya. Cara penggunaan PET Interactive Simulation pada rangkaian seri. Pilih bagian praktikum. Setelah itu, jika kita membuat sebuah rangkaian yang terutama yaitu sumber tegangannya, maka dari itu kita pertama-tama pilih baterai. Dengan bisa memilih jumlah tegangan berdasarkan apa yang kita pilih.
Di sini saya menggunakan tegangan 9 volt pada masing-masing baterai. Kemudian pada sebuah rangkaian terdapat kabel, maka kita tambahkan kabel. Lalu setelah kabel ada namanya saklar, dimana fungsi saklar sebagai tertutup atau terbukanya sebuah rangkaian listrik. Untuk selanjutnya di sini pada percobaan ini akan saya gunakan bohlam lampu. Jika saklar sudah dipasang, lalu kita hubungkan dengan bohlam lampu. Bohlam lampu ini sama halnya berfungsi dengan sebagai resistor dengan total hambatannya 10 ohm. Untuk rangkaian ini tidak diharuskan mengikuti apa yang seperti saya contohkan ini, tapi untuk rangkaian ini sekreatif kalian dengan memperhatikan susunan arus-arus positif dan negatifnya. Ketika bohlam lampu sudah terhubung, maka kita hubungkan lagi dengan bohlam lampu lainnya dengan ukuran resistor yang sama, yaitu 10 ohm. Di sini saya akan menggunakan 4 bohlam lampu. Ini saya sudah memasangkan 2 bohlam lampu, lalu akan saya tambahkan lagi 2 bohlam lampu di bagian atas. Oke, bohlam ketiga sudah saya pasang, selanjutnya bohlam keempat. Selanjutnya kita sambungkan dengan kabel lagi menuju kutub positif pada sumber tegangan. Kita lakukan perapihan pada rangkaian, lalu akan kita coba jika saklar ditutup dan lampu menyala keempat-empatnya, dan ini merupakan rangkaian seri. Jumlah tegangan yang diterima pada masing-masing lampu sama dan arus yang mengalir pun sama. Untuk membuktikannya akan kita tes dengan menggunakan voltmeter untuk mengetahui tegangan. Jumlah tegangan pada sumber tegangan yang saya pakai adalah pada masing-masing baterai 9 volt. Ketika dua-duanya dijumlah menjadi 18 volt. Apakah benar? Ya, kita tes menggunakan voltmeter. Oke, terbaca ya 18 volt.
Selanjutnya kita ukur bohlam lampu, tegangan pada bohlam lampu. Terjadi tegangan sebesar 4,5 volt atau 4,5 volt, dimana artinya pada satu bohlam lampu mendapat tegangan sebesar 4,5 volt, dan ketika lampu 1 dan lampu 2 dihubungkan dengan voltmeter, maka terjadi 9 volt tegangannya. Lalu untuk perhitungan arus menggunakan ampere meter dengan menyambungkan ujung positif dan negatif pada kabel untuk mengetahui arus yang mengalir. Di sini saya potong di antara keempat bola lampu untuk mengetahui arus yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, bisa terbaca untuk arusnya 0,45 ampere. Apakah hanya di titik itu untuk arus 0,45 ampere? Secara teori tidak, karena jika rangkaian seri maka maka arusnya, jumlah arus itu sama di setiap titiknya. Kita akan tes lagi di bawah untuk arusnya. Kita hubungkan. Ketika saklar ditutup, arus yang mengalir 0,45 ampere. Ketika saklar dibuka, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Bisa terlihat teman-teman, untuk saklar dibuka tidak ada arus yang mengalir. Nah, itu tadi materi rangkaian listrik dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.